Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Faizak Baryafullah dengan NPM 231566101 dari kelas KSI Keamanan Sistem Informasi kelas B. Di mana kali ini saya akan mengerjakan tugas untuk UAS di mana akan mengimplementasikan remote access VPN menggunakan pfSense dan protokol OpenVPN. Nah, jadi pada laptop yang ini saya sudah menyediakan 2 laptop, yang dimana laptop pertama ini akan di pfSense, dimana di laptop kedua saya sudah install OpenVPN. Nah, jadi selanjutnya ini kita langsung saja ke implementasinya. Oke, baik, langsung saja. Jadi pada di VirtualBox ini, pada pfSense, saya sudah mengkonfigurasi pada bagian settingnya. Masuk kita ke bagian network. Nah, dapat dilihat di sini pada adapter 1, udah saya buat setting ke bridge adapter. Lalu untuk adapter kedua ini host only adapter. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke bagian pfSense-nya, karena udah saya buka tadi. Saya udah untuk WAN-nya udah didapatkan dari WiFi, yaitu dapat 192.168.1.33. Nah, lalu untuk bagian LAN-nya udah saya setting sendiri, di mana kita akan menggunakan 192.168.10.1. Nah, lalu untuk firewall pada pfSense-nya udah saya juga matiin, di mana menggunakan pfCTL-D. Dapat dilihat udah disable tadi. Jadi kita langsung saja ke bagian ini, kita refresh. Nah, karena tadi udah masuk juga ke bagian pfSense, udah kita daftarin. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian ini. Kita tunggu dulu sampai dia selesai restart. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian dengan Windows plus R, di mana kita akan masukkan ncpa.cpl. Langsung masuk ke Ethernet 3. Kita masuk ke bagian properties. Nah, lalu pas di bagian properties ini, kita ke bawah, ada Internet Protocol Version. Nah, kita akan memasukkan IP-nya, di mana kita akan masukkan 192.168. titik 168.10.5 dengan subnet masknya 255 dengan biasa, dan default gateway-nya yaitu dari IP pfSense-nya 168.10.1. Oke, lalu untuk firewall kita close. Untuk firewall sendiri udah kita nonaktifkan di sini, udah kita turn off. Jadi kita langsung saja lanjut ke selanjutnya. Kita akan buka web server yang dimana kita menggunakan Laragon. Nah, kita tunggu. Dapat dilihat di sini bahwa port 80-nya udah aktif. Nah, saya itu udah running. Langsung saja kita buka browser ke bagian 192.10.1.1. Nah, kita akan masukkan admin. Passwordnya ini pfSense.
Lalu kita tunggu. Oke, selanjutnya setelah kita masuk ke pAbsence, kita langsung ke bagian sistem, lalu certificates, di mana di sini kita dapat menambahkan, lalu kita add. Nah, lalu bagian ini kita deskriptifnya kita isi untuk yang VPN-nya. VPN root underscore CA. Lalu sisanya langsung saja default saja. Lalu kita save. Nah, langsung saja kita akan ke sertifikat. Sudah setelah masuk sertifikat, kita akan isi VPN server ini. Lalu untuk yang bagian ini kita akan pilih root CA. Nah, lalu untuk yang bagian yang sertifikatnya ini kita pakai server. Untuk common name-nya ini kita akan isi sendiri, yang dimana VPN minus server. Lalu kita save. Oke, sudah kebuat. Oke, baik. Selanjutnya setelah kita mengkonfigurasi yang di bagian sistem, kita akan mengkonfigurasi bagian VPN. Nah, kita langsung masuk ke VPN. Kalau kita menggunakan OpenVPN, kita langsung ke sini. Lalu kita ke bagian wizard. Nah, setelah ini di bagian wizard, kita akan milih yang local user access. Lalu kita pencet next. Lalu untuk yang bagian ini, kita milih yang ini. Yaitu kita next. Untuk yang ini kita pakai VPN server cert. Lalu next. Nah, langsung saja kita ke bagian interface-nya kita one. Lalu untuk yang bagian ini tetap sama, local port-nya, lalu protokolnya udah benar, UDP. Lalu untuk bagian tunnel network-nya kita akan isi 10.8.0/24. Lalu IPv-nya ini 192.168.10/24. Ininya kita construct connection-nya ketik 5, lalu kita next. Nah, ini ke bagian firewall rule, di mana firewall rule-nya ini kita akan di bagian centang di sini. Lalu kita klik next, lalu finish. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke bagian sistem, lalu general setup. Lalu untuk hostname-nya kita kosongin saja. Untuk ininya kita 8.8.8.8. Lalu untuk DNS server override-nya kita hilangin centangnya. Lalu kita save. Oke, langsung saja setelah karena dia udah applied dan successfully. Lalu kita masuk ke bagian package manager. Lalu kita ke available package. Nah, lalu kita tunggu sampai ini akan tampil. Bangun. Kan
Oke, udah tampil. Lalu kita cari open VPN minus client minus export. Lalu kita cari, oke. Setelah sini kita install. Nah, ntar setelah kita install dari package-nya ini, kita akan kita tunggu sampai sukses. Ntar setelah ini kita akan client export, di mana kita akan mendownload file OVPN yang dimana kita akan kirim ke laptop yang kedua, dimana dia akan kita akan cek koneksinya di kliennya. Oke, jadi untuk bagian tadi itu untuk bagian di sistem, dimana kita udah pas di bagian package manager, itu terdapat kesalahan, tidak bisa di-download. Jadi kita downloadnya itu melalui pabsense-nya, dimana menggunakan ini untuk mendownload install pabsense package open untuk client export. Nah, karena udah selesai kita download, maka kita akan langsung saja ke bagian sistem, dimana kita akan user manager, dimana pada bagian user manager ini kita akan menambahkan user, dimana usernya ini kita akan masukkan sertifikat. Nah, pas di bagian sertifikat ini kita akan masukkan descriptive name-nya dengan nama cert. Lalu kita akan save. Nah, udah ketambah. Oke, jadi untuk bagian sini kita udah tambahkan mahasiswa, dimana dengan nama mahasiswa dan passwordnya. Lalu untuk user sertifikatnya ini yang terpenting kita nambahkan, dan CA-nya udah juga dimasukkan. Oke, setelah kita nambahin tadi, kita langsung masuk ke bagian Open VPN, di mana pas di sini kita masuk ke client export. Nah, di sini udah dapat dilihat bahwa user dan sertifikat name-nya udah nambah. Nah, kita akan download yang salah satunya ini most clients, di mana ntar akan kita kirim ke laptop kedua untuk ngecek. Oke, langsung kita kirim saja. Baik, setelah saya tambahkan tadi udah ditambahkan, lalu udah dikirim. Dapat dilihat di sini udah dapat untuk filenya. Jadi selanjutnya kita masuk ke bagian Open VPN-nya, Open VPN, lalu upload file. Nah, di upload file ini kita masukkan file yang tadi. Nah, file ini lalu kita import, lalu kita konekin. Nah, di mana koneknya ini tadi harus sesuai dengan yang kita tadi, dengan password 123. Nah, bahwa di sini udah trying to connect. Dapat dilihat, kita tunggu dulu. Nah, dapat dilihat bahwa di sini udah terkonek. Maka kita akan langsung saja ke bagian CMD untuk ngetes bahwa pembuktiannya, di mana tes ping mulai dari CMD. Kita akan ping
192.168.10.5. Dapat dilihat di sini bahwa udah ke reply. Nah, salah satu pembuktian lainnya yaitu kita buka browser, di mana kita akan buka http 192.168.10.5. Nah, dapat dilihat bahwa kita bisa masuk ke bagian Laragon dari web server dari laptop yang ada yang satunya. Kita udah bisa mengakses IP, ketik dari buka browser, masukkan IP dia, lalu kita akan dapat membuka halaman dashboard dari Laragon ini. Nah, jadi mungkin itu saja untuk pendemoan kali ini, bahwa dapat dilihat bahwa di sini bahwa dia udah terkonek vSense-nya dengan IP 192.168.1.33. dapat dilihat juga untuk datanya ini. Nah, di mana dia server publiknya ini 192.168.1.33. lalu untuk di sini dapat dilihat juga datanya, dan juga terbukti bahwa dia udah menerima tersend. Dan yang terakhir yaitu di bagian browser kita udah bisa mengakses Laragon di web server di laptop satunya. Mungkin itu sekian saja. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.